Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dalam persekutuan ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifania. Persekutuan kita pagi ini kiranya menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Mengawali persekutuan di pagi hari ini, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Mari kidungkan pujian mengagungkan nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 6 bait 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, kami umat-Mu datang menaikkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami seminggu yang berlalu. Pada saat ini kami hendak menaikkan puji, hormat, dan sembah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Tuhan berkenan menyertai dan melawat kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah ini boleh jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai sabda Gunadharma terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita persiapkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, 17 hari sudah kami menapaki langkah kami di bulan Januari tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Engkau perlihatkan dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan saat pagi ini, kami kembali mau disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab merenungkannya, kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas Yohanes adalah komunitas dari jemaat Kristen angkatan kedua dan ketiga yang punya persoalan yang berbeda dengan apa yang dirasakan dialami oleh komunitas Markus, Matius, dan Lukas. Yang menandakan adanya perbedaan itu dan kebutuhan khusus itu bisa kita lihat dalam 2 bagian di awal dan akhir dari Injil Yohanes.
Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 18 dan secara khusus di ayat 14. Dikatakan di sana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini memperlihatkan adanya sebuah kebutuhan untuk memperlihatkan tentang siapa Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan orang dapat melihat kemuliaannya melalui karya-karya yang dia tampakkan dalam kehidupannya. Itu kebutuhan pertama. Kebutuhan kedua, mari perhatikan dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat ke-31. Dikatakan di sana ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kebutuhan yang kedua tampak dalam ayat ini bahwa bagi komunitas Yohanes ini ada kebutuhan untuk mereka mendapatkan sebuah kepastian bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dan ada satu kebutuhan penting juga untuk melihat bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Dan kita bisa melihat kemuliaannya nyata dalam setiap karya yang dia kerjakan dalam kehidupan. 33 tahunnya, secara khusus 3 tahun pada perjalanan hidupnya sebelum pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini merupakan bagian awal dari tulisan yang terungkap dari pasal 2 sampai 12 yang memperlihatkan tanda-tanda ajaib yang memperlihatkan akan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Apakah tanda itu? Satu. Dan yang kemudian yang kedua, bagaimana kemuliaan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan orang yang melihatnya. Dan kemudian apa yang bisa kita petik dari cerita ini untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita seminggu ke depan. Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara dalam bacaan kita saat pagi hari ini. Perhatikanlah pada ayat 1 dan sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi lihat ya konteksnya, pada waktu itu Yesus, beberapa orang pengikutnya dan juga ibu Yesus diundang ke sebuah perkawinan di kota Kana di Galilea. Nah, kemudian perhatikan ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara bagi kita adalah mengapa ya persoalan kehabisan anggur menjadi sebuah persoalan yang sepertinya krusial buat mereka. Karena memang Ibu Bapak Saudara bagi masyarakat pada waktu itu sebuah pesta perkawinan ya, itu identik dengan peristiwa sukacita. Dan peristiwa sukacita itu ya disimbolkan juga dengan adanya ketersediaan minuman anggur yang harus cukup bagi
kelangsungan pesta itu. Jadi sepanjang pesta itu anggur itu harus terus ada, minuman anggur itu harus terus ada. Sebagai simbol keluarga yang sedang bersuka cita, berbahagia atas datangnya hari perkawinan itu. Sehingga kalau saja masyarakat atau para tamu yang datang melihat bahwa mereka kehabisan anggur, itu bisa menjadi sebuah persoalan. Itu bisa mengganggu ya, atau merusak dalam tanda petik nama baik dari keluarga yang menyelenggarakan pesta itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Ibu Yesus menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Lalu mari kita lihat respon dari Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ya, tetapi kita lihat kalau ayat 4 ini, Ibu Bapak Saudara, dalam konteks pikiran kita bilang, wah, Yesus tidak mau untuk membantu ini. Tapi apakah kemudian kita lihat Ibu Yesus kemudian akhirnya dia menyerah? Ternyata tidak. Lihat ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ibu Yesus tidak melihat pernyataan Yesus sebagai sebuah tindakan penolakan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Karena apa? Ibu Yesus tahu bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu untuk menolong keluarga yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan itu. Ya, dia katakan apa yang dikatakannya, buatlah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, lalu apakah kemudian Yesus memang melakukan sesuatu? Ya, kita lihat pada ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi Bapak Ibu, bagi konteks masyarakat pada waktu itu, biasanya kalau mereka mau makankah ya, mereka akan membasuh diri dulu terlebih dahulu. Dan oleh karena itulah mereka disediakan akan air-air. Dan kalau di situ dikatakan buyung, itu maksudnya apa? Buyung itu Ibu Bapak Saudara adalah satuan ukur pada waktu itu, satuan ukur cair ya dalam tradisi Yunani. Ya, itu satuan ukur Yunani yang utama untuk mengukur barang cair. Itu diukur dengan buyung. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu ya 2-3 buyung, itu berarti sekitar 80 sampai 120 liter kalau dihitung pada masa sekarang. Ya, jadi 2-3 buyung itu antara 80 sampai 120 liter. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, dia katakan isi tempayan itu penuh dengan air. Dan ketika mereka melakukannya, dikatakan oleh Yesus, "Sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta." Kita lihat di sini Ibu Bapak Saudara bahwa orang-orang itu mereka bukan hanya dengar Ibu Yesus katakan apa yang dikatakan dia kerjakan, tapi mereka lakukan. Dan ketika mereka lakukan, maka lihat, perhatikan ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Kepercayaan dari Ibu Yesus, ketaatan dari para pelayan yang mengikuti apapun yang Yesus katakan tanpa bertanya, "Kamu siapa?" Kalau logika kita ya, orang bisa bilang, "Loh, kamu siapa suruh-suruh kami melakukan ini?" Gitu ya. Ya. Atau misalnya, "Lah, emangnya bisa gitu? Suruh cedok air bisa langsung jadi anggur?" Tidak, kita tidak lihat mereka bertanya seperti itu, tapi mereka hanya melakukan apa yang dikatakan Yesus dan hasilnya apa? Air itu berubah menjadi anggur. Ya. Jadi ketaatan mereka membuahkan berkat. Air menjadi anggur. Dan bukan hanya sekedar anggur saja, tapi lihat ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, biasanya ya, orang dalam pesta itu anggur itu tidak boleh habis. Makanya biasanya orang akan memberikan dulu anggur-anggur yang bagus dulu di depan. Baru nanti kalau sudah orang puas minum, orang tidak akan lagi bisa rasain kalau anggur itu misalnya kurang enak. Tapi apa yang terjadi? Ya, anggur yang dibuat menjadi mujizat dari Yesus itu menjadi anggur yang baik. Ya, dan ini ibu bapak saudara menyelamatkan akan pesta dari orang-orang yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan itu. Dan Yohanes menutup tulisannya dengan mengatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingat yang tadi saya bilang, ya, bahwa pada catatan yang awal yang diberikan oleh penulis Injil Yohanes, bahwa kemuliaan Yesus itu tampak melalui perbuatan nyatanya. Dan satu yang pertama disebut adalah mujizat air menjadi anggur. Ya, itu tanda akan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, belajar dari perenungan ini apa yang bisa kita petik? Yang pertama, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ya, Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Ya. Dia bukan hanya Allah yang penuh dengan kuasa, tapi dia juga Allah yang mau untuk bertindak dalam kehidupan anak-anaknya. Dia Allah yang hadir dan dia Allah yang bertindak dalam kehidupan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari perenungan ini, kita belajar dari Maria. Bahwa dia mengungkapkan kepada Yesus persoalan yang ada. Tetapi dia tidak mengatur Yesus harus melakukan apa. Dia tidak menentukan Yesus harus melakukan apa dan pada saat kapan, tidak. Dia hanya katakan mereka kehabisan anggur. Ini menjadi sebuah cermin bagi kita ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa ketika saudara dan saya meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, maka jadilah seperti Maria. Ya. Mintalah, percayakanlah kepada Allah dan biarkanlah Allah yang bertindak sesuai dengan maksud dan rencana Allah sendiri. Ya. Jangan kita ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, biasa gitu kan ya. Kalau kita sudah meminta kepada Tuhan cenderung ya, kalau kita melihat tidak juga kunjung diberikan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita berpikir bahwa Tuhan tidak dengar doa saya. Ya, Tuhan tidak bisa mengerti akan kebutuhan saya. Ya, padahal kita lupa ibu bapak saudara, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa dan dia mau bertindak. Tetapi sekali lagi, belajar dari Maria, mari biarkan dia bekerja menurut cara, kehendak, dan waktu Tuhan sendiri. Ketiga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari para pelayan ini. Mengikuti akan perintah Yesus tanpa bertanya. Kita lihat mereka taat kepada setiap instruksi, petunjuk yang Yesus berikan bagi mereka. Dan apa yang diperoleh? Air menjadi anggur. Demikian pun dalam kehidupan kita. Mari ibu bapak saudara, kalau kita mau melihat Allah bekerja dalam hidup kita secara nyata, ya, maka mari ikuti akan apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan perintahkan bagi kita. Ya, mari ikuti akan tuntunan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita yang menolong kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan iramanya Tuhan, sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh berkat dalam hidup kita. Terakhir,
ketaatan membawa berkat. Kalau Ibu Bapak, Saudara, dan saya mau ikut akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, maka berkat dan sukacita akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Merespon firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Gita Bakti 243 diawali oleh pemandu lagu. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan memelihara hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tenang. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kami boleh belajar Engkau yang hadir, bertindak, menjawab akan kekhawatiran, kegelisahan, persoalan anak-Mu, menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga belajar bagaimana ketaatan ternyata membawa berkat. Walaupun kerap kali cara-cara Tuhan menjawab akan pergumulan, persoalan kami tak dapat kami bayangkan sebelumnya. Tapi ternyata Engkau sanggup untuk memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk refleksi yang boleh kami lihat melalui perenungan kami di pagi ini. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau mendengar akan tuntunan-Mu. Sehingga ketika kami dengar, kami ikuti, taati, maka kami boleh melihat berkat Tuhan melimpah buat kami. Bapa Maha Baik, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami melakukannya dalam setiap situasi hidup yang kami hadapi. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan akan kehidupan persekutuan anak-anak-Mu. Bapa, biarlah Engkau tolong akan mereka yang bergumul dengan sakit, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Sumah, Bapak Frederick Sahertian, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Els Frans. Biarlah Engkau datang melawat mereka.
Biarlah Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Dan biarlah Engkau juga kuatkan dan teguhkan iman percaya anggota keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Biarlah Tuhan datang, kuatkan, teguhkan mereka. Mereka yang memiliki persoalan dari bidang ekonomi, Tuhan tolong beri jalan keluar. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan, biarlah Engkau perlihatkan bahwa Engkau bersama dengan mereka. Kami berdoa juga saat ini bagi mereka yang mengalami sukacita karena pertambahan usia pribadi. Kami secara khusus di hari ini bagi Bapak Rene Frederick dan Saudara Jimmy Simatupang yang berulang tahun tepat di hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu mereka nikmati dan mereka boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan dan menjalani hidup mereka dengan penuh ungkapan syukur. Juga ibu, bapak, saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan, biarlah Engkau penuhkan sukacita mereka. Dan biarlah mereka senantiasa menaikkan syukur hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk keluarga Kristiani Senduk, keluarga Blans Nikiulu, keluarga Benhard Pati Nasrani, dan keluarga Benyamin Suma. Penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Dan biarlah mereka akan senantiasa melihat cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Bapak, saat pagi ini pun kami mau berdoa, bergumul bersama dengan keluarga para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Bapak, biarlah Engkau turut campur tangan dalam proses pencarian korban dan juga dalam proses pengidentifikasian korban. Biarlah Engkau turut campur tangan, berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu, berikan penghiburan sejati bagi setiap keluarga korban, sehingga mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat dua warga GPIB, almarhum Saudara Mia, anggota Gerakan Pemuda dan juga Ketua Gerakan Pemuda di Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, dan juga Bapak Riko Mahulete, anggota Jemaat GPIB Siloam Pontianak. Tuhan, Engkau datang bagi orang tua Pak Wadu dan anak kasih adik dari almarhumah Mia, dan juga buat istri dari Pak Riko dan anak kekasih. Biarlah Tuhan datang, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Pun juga untuk keluarga almarhum Co-Pilot Captain Diego Mamahit, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan istri dan anak-anak kasih. Dan biarlah Tuhan seluruh keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182 akan Tuhan tolong kuatkan mereka dan mampukan mereka menghadapi peristiwa duka ini, dan mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak Maha Baik, kami berdoa buat tim SAR gabungan, Tuhan berkati kerja jerih lelah mereka, dan biar semua yang mereka lakukan, upayakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan untuk mereka, berkati keluarga-keluarga mereka, jaga mereka dalam upaya pencarian serpihan pesawat maupun dalam mencari korban dari peristiwa kecelakaan ini. Kami juga berdoa untuk peristiwa longsor di Sumedang bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang menderita akibat longsor. Tuhan tolong mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka karena tertimpa longsor. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan biarlah para tenaga sukarelawan dan juga tim Basarnas yang turun untuk mengevakuasi korban, Tuhan tolong agar semua boleh melakukan yang terbaik. Mereka juga boleh dilindungi oleh Tuhan, dan semua upaya penyelamatan korban boleh berlangsung dengan baik. Dan juga mereka yang menjadi korban dari
peristiwa longsor itu ya Tuhan, mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan dan mereka juga boleh melihat campur tangan Tuhan dalam peristiwa duka yang mereka alami. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Engkau tolong pemerintah setempat untuk boleh melakukan sesuatu untuk menolong para korban tanah longsor ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa untuk upaya vaksinasi COVID-19, biarlah Tuhan tolong agar apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah boleh betul-betul menolong akan masyarakat bangsa ini Tuhan dalam memerangi pandemi COVID-19 yang saat ini merajalela. Tuhan tolong akan tim dokter, juru medis yang menjadi garda terdepan dari peperangan melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan buat mereka, kesehatan buat mereka. Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, jaga dan lindungi. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami pertaruhkan Bapa akan kehidupan bangsa negara kami padamu. Kami pertaruhkan akan presiden kami dengan seluruh jajaran dalam tangan kasih Tuhan dan juga pemerintah kami, pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Sehingga sungguh Tuhan semua yang diupayakan pemerintah sungguh-sungguh boleh menjadi sesuatu yang menolong akan masyarakat bangsa ini dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kehidupan kami seminggu ke depan biarlah Tuhan pimpin agar kami boleh menjalani hidup seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Bagi semua anak-Mu yang melayani, baik pelayan liturgi, pemain musik, pemandu pujian, dan petugas multimedia, berkati semua jerih lelah mereka Tuhan. Semua pelayanan kami persembahkan padamu, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat 14-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bersuruhlah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
kata kami ungkapkan hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Yang pertama, seluruh jemaat dan anggota majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, pemain musik, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Yang kedua, majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IAMPA dan IAMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bidang 1, teologi dan persidangan gerejawi. 1. Pertukaran pelayan firman Mupel GPIB Jabar 2. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat Depok bahwa berkenaan dengan telah dimulainya kembali kegiatan pertukaran pelayan firman Mupel GPIB Jabar 2, maka kami menyampaikan informasi bahwa ibadah hari Minggu 24 Januari 2020 akan dilayani oleh Pendeta Marinus Mainaki, Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom Depok. Tata ibadah yang dipergunakan masih mengambil model tata ibadah minggu sederhana dengan 2 petugas ibadah, yaitu pelayan firman dan 1 orang pelayan liturgi. Mohon dukungan jemaat agar pelaksanaan pelayanan ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, untuk tata ibadah dan renungan dapat diakses melalui YouTube Pancoran Rahmat maupun diunduh melalui gpibpancoranrahmat.org. 2. Ibadah pembukaan tahun pelayanan 2021. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk mengawali kegiatan pelayanan di tahun 2021 ini, maka akan dilaksanakan ibadah buka tahun pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 20 Januari 2021, pukul 19 WIB. Pelayan firman, Pendeta Megi Claudia Leona Huai, pelayan liturgi, Penatua Ronia di Malau. Berkenan dengan kegiatan ibadah ini, maka diharapkan partisipasi dari seluruh pelkat untuk mengisi pujian dalam bentuk video yang akan ditayangkan dalam ibadah. Demikian penyampaian kami, dan kiranya dapat menjadi perhatian seluruh pengurus pelkat untuk dapat mempersiapkan anggota pelkatnya untuk mengisi pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah pelkat PKP pada hari Jumat 22 Januari 2021 pukul 18 WIB, pelayan firman, Penetua Patina Sarani, pelayan liturgi, Ibu Magdalena Suma. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting,
Berkenan dengan pelaksanaan ibadah ini, maka link Zoom meeting dan password akan diberitahukan kemudian melalui grup WA, presbiter, sektor pelayanan, dan PKP. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. 4. Ibadah Pelkat PKB. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKB pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 19 WIB. Pelayan firman, Pendeta Maggie Claudia Leona Huai, pelayan liturgi, Bapak Demensi Senduk. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenan dengan pelaksanaan ibadah ini, maka link Zoom Meeting dan password akan diberitahukan kemudian melalui grup WA, presbiter, sektor pelayanan, dan PKB. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. Penyerahan kolekte persembahan. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa jika Bapak, Ibu, Saudara berhalangan untuk menyampaikan persembahan atau kolekte ke kantor majelis jemaat atau melalui transfer di bank, maka majelis jemaat dapat memfasilitasi dengan adanya pengambilan ke rumah anggota jemaat. Pengambilan dilakukan pada hari Selasa dan Kamis pada setiap jam kerja, yaitu pukul 8 sampai pukul 17 WIB oleh Bapak Reynold Tambunan. Selanjutnya, jika Bapak, Ibu, Saudara berkenan mengantarkan persembahan atau kolekte ke kantor majelis jemaat, maka dapat dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis di setiap jam kerja pukul 8 sampai 17 WIB. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Perubahan jadwal kantor majelis jemaat selama pandemi. Yang pertama, jadwal kunjungan jemaat ke kantor jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam masa pandemi ini, maka hari berkunjung atau datang ke kantor majelis jemaat untuk menyerahkan kolekte atau persembahan atau terkait administrasi jemaat dan sebagainya adalah pada hari Selasa dan Kamis pada setiap jam kerja pukul 8 sampai pukul 17 WIB. Demikian agar maklum adanya. 2. Pelaksanaan work from home, WFH. Diberitahukan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa berkenan dengan kebijakan pemerintah menerapkan PSBB Jawa Bali pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021, maka akan diberlakukan sistem kerja work from home bagi pegawai kantor majelis jemaat GPIB Pancoran Rahmat dengan jadwal dapat dibaca pada Warta Jemaat 17 Januari 2021. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita, senantiasalah melangkah dengan yakin akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah apapun yang kita hadapi dalam hidup, persoalankah, kekhawatirankah, pergumulankah, serahkan semua pada Dia. Karena Dialah yang mengerti dan Dialah Allah yang bertindak untuk menolong kita. Maksudmu yang tetap
tetap senantiasa percayalah teguh. Tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.